anjing menggonggong kapilah berlalu itu karena apa? Keren. Tapi yang terpenting mah tidak mendiskreditkan seseorang, tidak menghina gitu ya, tidak menyudutkan. Yang penting mah itu. Kalau sudah menghina dan menyudutkan itu yang masalah. Misalnya seperti ijazah Pak Jokowi kan di media sosial ada tuh, ya kan? Saya ngomong kan gampang sebenarnya tuh. Orangnya ada, yang pegang ijazahnya ada, institusinya ada, datangan we. Ini jangan rese itu digurang goreng gitu kan? Gurang goreng. Jadi sebetulnya ada apa dan kenapa? Iya, Bang. Apakah dia pengen tenar terus, namanya pengen diangkat terus, pengen dikenal terus oleh masyarakat? Kenapa seperti itu? Kan ada anaknya. Anak jadi wapres, anak jadi gubernur, ketua PSI, kan bisa saja tujuan-tujuan itu. Nah, menurut Bapak sebetulnya ada apa kan? Nah, nggak mungkin atau begini ya. Pak Jokowi diserang terus sama ijazah palsu itu. Dia diam, anteng, senyum, dia biarin sampai besar. Pertanyaannya kan, kenapa dia diem? Kan bisa saja biarkan besar supaya orang mengingat saya. Dari sisi positifnya, supaya orang mengingat saya, supaya orang mengingat anak-anaknya. Kan begitu. Kalau sisi negatifnya pasti dia dijelek-jelekan, didiskreditkan orang, itu mah sudah pasti dan dia sudah tahu itu. Tapi dia ambil sisi positifnya. Karena apa? Dia tahu persis masyarakat Indonesia sudah terbeli hatinya. Kan orang Indonesia emang begini. Saya datang ke Akang nih, saya datang. Kumaha da mang? Meni bager, tos lami teu dongkap. Orang teh nggak dikasih duit pun, anjis, orang ini perhatian sama saya kan itu. Iya. Itulah membeli hati orang tuh begitu. Orang timur cukup dengan begitu orang-orang kecil. Makanya ada bahasa sama orang-orang kecil tuh. Saya mah diperhatikan juga sudah alhamdulillah, sudah syukur gitu. Kasar mah cukup berdoa ge geus sae. Berdoa ge geus alus. Itu kan itu. Atau bukan namanya bukan trik itu namanya strategi. Kalau di bahasa bidang sales marketing, personal branding. Personal branding. Betul, itu namanya personal tapi branding. bukan dia yang ngegoreng, bukan dia yang buat. Kalau personal branding biasanya kita yang buat kan, kalau itu orang lain yang buat. Ya itu biarkan orang lain yang buat. Kan kita tidak tahu ya, di sekian vlogger, di sekian youtuber atau tiktoker gitu kan yang membahas itu, mungkin nggak itu ada orang-orangnya beliau sendiri? Mungkin pasti. Mungkin banyak. Mungkin nggak itu ada akun-akun bodong? Mungkin. Kan begitu, semua serba mungkin, ya kan? Serba mungkin. Nah, hal-hal itu yang diambil positifnya. Oh, positifnya itu ya tadi itu personal branding itu. Walaupun dari hal-hal yang sebetulnya secara nama baik merugikan dia. Tapi tetap aja kan pasti ada dua persepsi kan. Ya, yang pro dan kontra. Iya, tetap ada dua persepsi, tetap. Kan dalam hidup ini selalu ada dua, baik jelek, ya kan? Jahat bager, pasti selalu ada dua. Kalau saya pernah ikut teori kebudayaan dulu ya, ada gini salah satunya. Seseorang itu akan terus berjalan, menapaki jalannya, atau istilahnya kalau peribahasa anjing menggonggong kapilah berlalu, itu karena apa? Selama masih ada setuju dengan dia dan persentasenya 50-50 atau malah lebih besar atau lebih kecil sedikit, dia akan jalan terus. Kecuali 100% sudah tidak setuju, baru dia diam. Iya. Tapi selama masih ada yang setuju, jalan aja dia. Iya, betul. Itu gitu. Salah satu teorinya begitu. Meskipun cuma beberapa persen ya. Iya, jalan aja. Masih ada yang setuju kok, masih jalan terus. Betul. Biasanya begitu. Apalagi kalau seseorang itu, apalagi pemimpin ya, dia yakin gitu. Apa yang dia jalani itu pasti akan menambah kesuksesan orang banyak. Akan bermanfaat bagi orang banyak, walaupun jalan yang diambil itu menurut orang-orang yang melihat jelek, nggak akan mungkin berhasil. Belum tentu bagi sebagian orang. Ya belum tentu bagi sebagian orang. Jadi menurut Bapak sebenarnya ijazah Pak Jokowi palsu apa enggak? Harusnya nggak palsu. Kenapa nggak palsu?
Kan pada saat mau jadi presiden itu kan itu diverifikasi jasa itu oleh KPU, diverifikasi Kan bisa jadi oleh semua, kan diverifikasi. Terlepaslah dari ada hal-hal yang lain di belakang, ya kan? Terlepas dari itu. Kalau misalnya nanti dinyatakan jasa itu palsu, yang salah siapa? siapa? Pemerintah Indonesia Iya. yang salah. Kenapa dia memverifikasi pada saat itu salah? Itu kan pertaruhan besar, pertaruhan yang tidak kecil, pertaruhan yang besar. Kan masalahnya mah mau atau enggak, ya kan? Masalahnya kan itu, mau enggak pertaruhan itu dipertaruhkan. Wajar.